selanjutnya, last but not least, kita akan mendengarkan perspektif dari narasumber kita yang ketiga yang akan memaparkan enhancing business value and future success with ESG. Kami undang ke atas panggung Ibu Tiursi Mamora selaku Corporate Secretary PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul. Silakan Ibu, time is yours. Selamat siang. Saya bersyukur tadi dibuka sama keynote speech brand ambassador-nya orang pintar minum tolak angin. Karena Pak Renald yang buka, saya sekarang lebih pede lagi untuk bicara. Baik, terima kasih sudah diundang di sini menjadi narasumber. Saya mau sharing apa yang sudah kami lakukan di Sidomuncul. Tadi Pak Renald bilang kan Sidomuncul dulu sudah bagus, tapi karena ada peraturan terus sepertinya menurun. Nggak seperti itu sebenarnya. Kadang-kadang orang melihat sebelah mata kan, apaan sih perusahaan jamu? Satu-satunya perusahaan jamu yang listing di IDX dan hampir semua indeks ESG kami masuk. Luar biasa, tepuk tangan ya. Jadi kenapa kita harus merubah image Boh jamu? Itu kan konsumennya rata-rata orang-orang kampung. Nah, kita harus merubah. Sesudah keinginan keluarga Hidayat ini untuk menjadi perusahaan TBK, disitulah kami dipaksa. Kalau tidak, investor kami akan lari. Kalau tidak, Sidomuncul akan tetap tetap perusahaan tradisional. Dulu kan cuma mendengarnya apa? Mudik barang Sidomuncul, kan cuma itu kan ya. Nah, kalau sekarang kita sudah 5 tahun proper goal. Kita juga pemenang pertama SDGs Award dari Bappenas. Kita juga pemenang Subroto Award. Baik, saya akan masuk ke slide saya, silahkan. Nah, waktu saya masuk di Sidomuncul itu benar-benar saya direkrut karena mereka mau TBK. Mereka butuh corporate secretary. Saya sudah pensiun dari perusahaan. Saya udah 67 Bapak. Ini karena minum jamu loh. Ya saya buktikan 67 ini. Nah jadi waktu saya masuk keluarlah POJK 51 itu 2018 saya berani lawan ini. Kebetulan ada JRI di sini. Saya jadi trainer mereka di IKSA ya, Bu Grace. Jadi saya berani menerbitkan meskipun mandatori waktu itu 2020, saya 2018 sudah terbitkan sustainability report. Supaya menurut saya image orang kepada Sidomuncul ini jangan lagi dibilang perusahaan jamu tradisional. Nah, ketika saya masuk, saya pikir ini harus dibuatkan ya 5 pilar tentang keberlanjutan. Kan Pancasila, saya coba bikin 5 pilar. Kami pilar pertama itu environmental preservation, mengurangi dampak lingkungan. Karena kami ini kan perusahaan jamu, hampir 95% bahan baku kami adalah herbal. Bayangin dong kalau sampai kami tidak concern dengan lingkungan, dampak climate change, Sidomuncul tutup karena herbalnya nggak numbuh lagi. Nah, kami sangat concern dengan lingkungan, maka kami coba menerapkan di pabrik kami sendiri. Itu kami sudah menggunakan penerapan absorption chiller, lampu LED, menerapkan sumur resapan, penggunaan energi baru terbarukan. Jadi limbah jamu kami itu kami bikin jadi biogas. Kami olah lagi untuk bahan baku boiler. Kami juga menggunakan, makanya kami mendapatkan juga renewable energy certificate. Nah, kami juga menggunakan menerapkan ISO 14001 manajemen lingkungan dan ISO 50000 mengenai energi. Nah, di sini juga sebenarnya kami sangat mengharapkan, kami kan juga pakai solar panel. Dan kami juga sebenarnya sangat keberatan dengan peraturan pemerintah. Curah dikit boleh ya, karena nggak boleh menggunakan 100%. Karena ternyata sepertinya BUMN yang mensuplai energi masih oversupply. Jadi kami hanya boleh memakai 35%.
Jadi sebenarnya kami sangat kecewa dengan peraturan ini, dan ini yang selalu kami gaungkan di ESDM. Please, tolong dong rubah peraturannya supaya semua industri ini lebih ini lagi untuk memakai solar panel. Nah, kami di pilar kedua, kami juga menerapkan inklusi bisnis, mendukung inklusi petani. Kenapa kami mendukung inklusi petani? Karena apa? Kami kalau tidak mengedukasi, bukan hal yang mudah loh mengedukasi petani, karena mereka sering sekali konversi lahan. Dan inilah yang pernah berkali-kali kan sekarang Bappenas mengeluarkan biodiversity 2025 sampai 2045 kemarin di Istana Wapres. Nah, saya selalu bilang bagaimana kita mau mempertahankan keanekaragaman hayati sementara konversi lahan itu tinggi sekali, sehingga nanti petani tidak lagi bertani dan mereka yang beternak nanti akan merubah bisnis mereka atau mereka urbanisasi ke kota. Nah, kami juga menerapkan di sini pilar ketiga employee welfare. Tentu tanpa karyawan kami yang mendukung kami, ya sia-sia pekerjaan kami. Karyawan kami ada sekitar 5.000. Di pabrik sendiri bisa bayangkan masih ada mbok-mbok yang sortir-sortir jahe, serai, dan itu kami sangat concern dengan mereka dan kami berusaha untuk memenuhi kesejahteraan mereka. Nah, pilar keempat itu produk integrity, menghasilkan produk yang sehat. Kami kan karena apa-apa terdaftar di Badan POM, jadi kami juga harus menerapkan sertifikasi mengenai cara pembuatan obat tradisional yang sehat, karena kami kan masuk kategori herbal, jadi makanya dibilang cara pembuatan obat tradisional yang tersertifikasi. Nah, di kami itu R&D kami itu sangat kreatif. Jadi setiap kali kami mau mengeluarkan, sekarang kan banyak produksi muncul. Jadi dulu biasanya kita kan dibilang jamu godok, jamu apa yang di mbok-mbok itu, tapi sekarang kita berusaha inovatif. Kita berusaha sekarang membuat bagaimana supaya ramah lingkungan, termasuk waktu saya presentasi SDGs Award itu, limbah plastik itu diapain? Nah, kami juga inovatif. Jadi produk kami pun tidak semata hanya di saset lagi tolak angin, kami juga bikin soft capsule. Tapi berkali-kali saya tanya sama bapak-bapak juri waktu itu, Bapak mending mana? Bapak tolak angin soft capsule apa tolak angin cair? Semua diem. Gelegean nggak minum soft capsule? Enggak. Kalau pakai cair, iya. Oh, langsung gitu kan? Nah, saya bilang, tapi sekarang sampah kami pun sudah kami atasi dengan berkolaborasi dengan industri-industri besar. Nah, kami juga menerapkan di sini sustainable sourcing, memastikan bahwa pasokan keberlanjutan itu. Kami juga menerapkan, meskipun nggak mudah loh, saya lagi nyusun draft ya, jadi ada yang susah kami terapkan itu bagaimana mengedukasi petani. Itu bukan hal yang mudah. Jadi bagaimana kita bertani yang mengikuti ramah lingkungan, itu bukan hal yang mudah. Jadi kalau kita bicara, saya skop 1, skop 2 sudah, skop 3 saya itu masih sulit karena kebanyakan ini saya itu tani, dan itu bukan hal yang mudah kita mengedukasi. Next. Nah, ini tadi kan saya sudah sampaikan ya, energi kami itu renewable energy 88% sudah pakai renewable. Emisi reduction kami ini bisa terukur. Dari ESDM ada sertifikatnya semuanya. Nah, saya cerita mengenai perputaran proses produksi kami. Proses produksi kami dari mulai bahan baku kami tentu sudah disortir sedemikian rupa, tentu mengikuti kelembapan, dan itu bisa menghasilkan produk yang baik, dan kami bisa menghasilkan produk yang baik juga. Nah, itu sudah diikuti semuanya, itu ada bagian QC-nya. Jadi di kami itu sudah tertata dengan rapi, di situ harus disortir. Nah, dari proses produksi ini kami limbah-limbahnya ini kami buat juga menjadi pupuk. Kami ada anak perusahaan Cilumuncu Pupuk Nusantara, dan ini yang kami pakai dengan petani padi di Surakarta supaya mereka tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi kami kasih limbah kami proses jadi pupuk, mereka
Desa Inspirasi Padi di Surakarta itu banyak sekali mitra kami petani padi. Itu kami ajarkan mereka supaya menggunakan pupuk yang berasal dari bukan kimia. Nah, di sini kami juga membuat supaya kami itu punya bibit yang bagus. Kami juga ada nursery-nya. Nursery kami itu dari hasil tanaman yang bagus itu nanti kami salurkan juga ke petani, dan kami bekerja sama dengan universitas-universitas, Fakultas Pertanian Diponegoro, Satya Wacana, dengan Universitas Sudirman di sekitar Jawa Tengah. Sampai saat ini memang supply untuk bahan baku kami masih kebanyakan dari sekitar Jawa Tengah. Dan disinilah concern kami supaya mereka itu sebenarnya please tolong dipertahankan. Tapi betapa sulitnya kerjasama dengan pemerintah daerah. Mungkin karena nggak ada uangnya. Jadi kami setiap kali ngomong, Pak, kita kerjasama ya bikin ini, tolong yang di atas itu jangan ditebangin hutannya. Tapi itu sulit. Jadi kami berusaha untuk mengajak petani ini, mengedukasi mereka. Makanya kami punya petani binaan. Petani binaan ini kami edukasi mereka itu, dan kami juga buatkan supaya mereka lebih melek mengenai bagaimana pendanaan mereka, bagaimana supply chain-nya. Jadi kami coba buatkan mereka tuh badan hukum koperasi. Waktu itu bekerja sama dengan Pak Teten. Jadi di beberapa daerah kami buatkan koperasi supaya kami kan tidak memaksa, meskipun petani binaan harus jual ke kami dengan harga kami. Silahkan pilih mau harga di pasar, boleh lewat koperasi, atau kalau memang menurut Anda lebih cocok harga dari kami, silahkan supply ke kami. Jadi kami berusaha sebenarnya supaya petani kami juga sejahtera. Tadi kan Pak Renal bilang kan sosial. Kami sangat concern karena si Dukul ini memang terkenalnya dari dulu kan CSR-nya yang paling bagus. Tapi kan kami melakukan itu lebih kepada supaya kami masih tetap bisa berdiri Sido-Muncul ini. Kalau saja mereka tidak mendukung kami, masyarakat sekitar kami, ya sudah, kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, Sido-Muncul Herbal Research ini kami buatkan seperti itu. Jadi kebetulan besok anggota DPR 40 orang datang ke pabrik kami. Kebetulan sebenarnya mau menerapkan paten untuk masalah ini juga untuk bahan baku jamu ini. Jadi kami besok kedatangan, jadi saya besok harus menyambut mereka lagi di sana. Nah, ini yang kami lakukan, laboratorium jaringan ini memperjaya tunas. Yang sekarang kami sudah kembangkan di laboratorium kami ini adalah mie. Karena kan di luar kan masih susah. Memang kan cuaca kita tidak bersahabat dengan mie. Stevia. Kami sudah punya itu. Dan bibit-bibit ini kami harapkan sebenarnya bisa kami bagi dengan masyarakat sekitar supaya mereka juga tidak hanya menanam serai, tidak hanya menanam jahe. Nah, kami juga berusaha untuk bekerja sama. Nah, mitra petani kami itu kami menggunakan konsep creating share value, supaya maksudnya kami tidak mendikte mereka, tapi orang Jawa bilang mengwongke mereka. Ini orang Batak loh, tapi bisa ngomong Jawa Pak. Terus kami juga punya 20 grup dengan petani 3.153. Sido-Muncul juga berusaha untuk menampung yang tadi saya bilang itu lewat koperasi atau langsung bisa menjual ke kami dengan syarat pilih mau harga pasar, kami akan terima. Dan petani mitra kami juga mendapatkan teknis seperti yang saya bilang tadi, kami kerjasama dengan Fakultas Pertanian. Kami juga mengajarkan mereka bagaimana mereka itu membuat bibit yang lebih unggul, menggunakan di luar yang kimia. Dan kami juga mengedukasi mereka bagaimana menyimpan hasil panennya itu supaya tidak terlalu lama dan tidak busuk, supaya dapat segera dideliver ke pabrik Sido-Muncul. Nah, limbah jamu kami tadi saya sudah bilang itu kami buat ada 2, untuk pupuk dan untuk biomas. Nah, kami sendiri menggunakan sebenarnya hampir di seluruh pabrik kami itu, kalau bisa masuk motor itu tidak di dalam lingkungan, tidak naik motor. Kami minta untuk naik sepeda atau jalan kaki supaya mengurangi emisi. Jadi limbah jamu kami itu kan kami buat untuk menjadi pupuk dan biomas. Kami menggunakan energi terbarukan itu, menggunakan biomas, ampas jamu dan panel surya itu. Dan
Satu lagi, kami beli listrik itu nggak murah, 5% lebih tinggi karena berasal dari energi terbarukan. Jadi kami sudah ada kerjasama dengan PLN bahwa yang kami terima itu bukan listrik yang berasal dari yang lain tapi dari energi terbarukan, dan itu tarifnya 5% di atas dari tarif industri rata-rata. Nah, tadi kan saya bilang kami ditanya limbahnya dikemanain. Nah, sekarang kami sudah ada Dropbox, silahkan lihat. Baru memang ada 2 supermarket besar, Hero dan Indomaret. Satu lagi, kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, Indofood, Garuda Food, dan banyak perusahaan lain sekarang. Jadi kami sudah berusaha, meskipun belum semua modern market untuk menampung limbah-limbah plastik kami, tapi kami sudah mengarah ke sana. Kenapa? Karena kami sebagai perusahaan TBK itu kan ada tuh skor indeksnya dari MSCI, dari Sustainability. Saya kan selalu melihat kenapa kita selalu environment selalu masih di bawah merah. Itu karena awalnya kami kan juga konsultasi. Ini nggak bisa diam ini, meskipun saya background saya lawyer, tapi saya suka pelajaran yang kayak gini. Jadi waktu kami dikategorikan waktu itu high risk sama Sustainalytics, saya protes. Kenapa kami dikategorikan Sustainalytics high risk 58 waktu itu skor? Kami protes, dia bilang kan itu farmasi. Tidak, namanya aja PT Industri Jamu dan Farmasi, tapi faktanya kami produk herbal. Langsung dong turun, BRI aja 16, saya 18 terus sekarang Sustainalytics, jadi bisa kami pertahankan itu. Sama dengan Kehati, keluar dari Kehati Index. Saya protes, saya kan orangnya nggak bisa diem. Kenapa kami keluar? Alasannya apa? Karena kami itu kan masuk healthcare di bursa, karena tidak ada jamu. Jadi kami dimasukkan healthcare, resiko dianggap sama dengan rumah sakit. Saya protes lagi, masuk lagi. Jadi kita tidak bisa diam, karena kita menguasai dan mengetahui kenapa sih unsur apa saja itu yang mempengaruhi indeks kami. Ini kan ESG ini, Bu Grace ini tahu banget itu. Investor sangat memperhatikan yang namanya ESG index. Kalau sampai ESG index kita memang, sorry ya, yang saya kira yang masuk ESG indeksnya itu lebih diminati investor apalagi asing. Mereka selalu mempertanyakan skor indeks kita. Saya dengar-dengar ini mau masuk lagi skor indeks satu lagi. Yang jelas kami pakai selama ini kan masih MSCI Sustainalytics. Kehati kalau untuk Indonesia. Nah, ini sudah kami lakukan bagaimana mengatasi limbah plastik. Next. Nah, kami selalu concern dengan masyarakat sekitar. Ini Desa Sampirata ini kami sudah survei seluruh Jawa Tengah. Kapulaga ini kan tanaman hampir punah. Ada di daerah pesisir Jawa Barat di bawah sana, tapi transportasinya kan jauh sekali ke perusahaan Pangandaran, dan itu cenderung dikuasai tengkulak karena laku untuk diekspor. Nah, kami cari ternyata ada di daerah Purwokerto. Nah, ini Desa Sampirata ini adalah desa yang benar-benar kami terapkan bagaimana menerapkan ESG di sini. Environmentnya kami menggunakan untuk pengeringnya itu pakai tenaga mikrohidro. Jadi untuk mengeringkan itu kami pakai itu, dan kami itu temuan dari karyawan kami sendiri waktu membuat pembangkit itu. Jadi kami luar biasa menurut saya ya, karyawan kami pun inovatif ya. Jadi kami melakukan itu. Petani di sana itu pada tahun 2019 itu 240 petani senior dalam arti petani yang udah tua-tua. 2020 petani senior, petani milenial, dan sekarang ini petani milenialnya luar biasa banyak. Maksudnya apa? Dengan peningkatan perekonomian mereka tidak lagi berpikir untuk urbanisasi. Nah, kalau semua lari ke Jakarta, cari di sini menjadi apa sih, office boy kan? Nah, di sana kan meskipun judulnya petani, tapi income mereka lebih tinggi. Nah, dulunya itu masih 35 hektar, naik lagi dan sekarang sudah 120 hektar. Itu yang saya ceritakan tadi, kita hydro dry system ini untuk pengering. Sistem tadi agroforestry kita
untuk pengeringnya itu semuanya kita yang create, mereka hanya operasionalkan, kita edukasi. Dan untuk pencucian juga kita ajarin bagaimana mencuci yang sehat, karena mereka kadang-kadang kan di sungai ya sudah digelar selesai. Dan pemanfaatkan sumber air supaya maksudnya jangan sampai air itu, kan di situ saya lihat sungainya itu sangat dipengaruhi oleh cuaca, itu bisa kering sendiri. Lembaga terbentuk. Nah, BUMDes dulu masih BUMDes Budi Makmur, kelompok tani Kilo Yuno, BUMDes. Nah, sekarang ini kelompok gula kelapa gini. Jadi saya cerita di lingkungan Sampirata ini. Dulu kan saya bilang petaninya masih yang tua, sekarang petani milenial. Jadi Kapulaga itu tanaman pelindungnya pisang. Pisang itu kan berbuah. Kami ajak lagi emak-emak, ibu-ibu di sana. Kita edukasi bagaimana membuat keripik pisang. Jadi kan mereka juga punya penghasilan. Terus kita ajarin juga bagaimana di situ kan banyak pohon aren. Itu kan termasuk tanaman pelindung juga. Bagaimana membuat gula aren. Disalurkan kemana? Kita buatkan koperasi. Nah sekarang itu kan ada aliran sungai di situ. Kita berusaha juga menjadi desa wisata agro. Jadi mudah-mudahan, dan ini memang sudah kita lombakan di Singapura pernah. Selain itu kita juga sekarang lagi punya 2 desa proklim di Gunung Kidul. Bagaimana petani sapi ini, karena itu kan sapi itu kotorannya menghasilkan metan, gas metan. Jadi kita berusaha sekarang sambil diedukasi dari lingkungan hidup, bagaimana mereka itu agar dapat mengolah kotoran sapi ini berguna bagi mereka menjadi pupuk yang benar sehingga gas metannya itu dapat terkurangi. Nah, kalau di Sampirata ini dari program dari yang kami terapkan itu, kami sudah menerapkan goals yang 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, dan kami sendiri selalu diverifikasi dengan SDGs-nya UNDP. Kami memang mengklaim kami melakukan dari 17 itu 15. Yang kehidupan bawah laut tidak kami klaim karena itu urusan pemerintah, dan satu lagi mengenai kesejahteraan kota. Saya kira cukup ya. Dari saya apa masih kurang? Silakan nanti tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Tiun. Boleh Ibu? Ya baik. Terima kasih tadi Ibu Tiun sudah sharing.